Pasti kalian banyak yang bingung kemana si Almut ketika scene terakhir si Tobias sama anaknya. Dan langsung aja kita bahas dari segi ending explain film We Live in Time. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal ngebahas dari sesi segi ending explain atau penjelasan ending dari film We Live in Time. Dan jujur, video kali ini gue buat dari segi full review ngebahas spoilernya. Dan kalau kalian yang mau nonton gue ngebahas film ini secara non-spoiler, kalian bisa juga nonton di channel ini juga di video di sini. Dan untuk film We Live in Time ini bergenre drama romance, kita bakal ngelihat sepasang kekasih yang menjalin hubungan dari karakter Tobias dan juga Almut yang diperanin oleh, ya kalau kalian tahu ya dari film Amazing Spider-Man, yaitu Andrew Garfield, dan juga ada si Florence Pugh di sini sebagai Almutnya. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke ending explain. Dan oke, untuk segi ending explain kali ini di film We Live in Time, gue nyiapin dua pertanyaan aja, yaitu yang pertama, dari segi ending di film ini yang nggak memperlihatkan si Almut lagi, dan untuk yang kedua, yaitu gimana nih nasib Tobias dan juga anaknya di film We Live in Time ini. Dan langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu ending dari film We Live in Time ini, yang kalau kita tahu juga dari segi alurnya, di endingnya kita nggak lihat si Almut ya, bersama-sama lagi sama Tobias dan juga anaknya. Dan di sini juga emang udah jelas banget bisa gue jawab kalau film ini menggunakan implicit ya, implicit endingnya, ending implicit aja, yang dimana juga nggak memperlihatkan secara jelas adegan kematian dari si Almut yang karena penyakitnya si kanker ovarium itu. Jadi emang nggak diperlihatkan scene-nya, tapi di sini kita bisa lihat bahwa secara implisit sutradaranya menaruh di scene terakhir, yaitu ketika si Almut baru aja memenangkan kompetisi chef-nya antar negara, dan juga memperlihatkan bahwa scene si Almut, Tobias dan juga anaknya bermain ice skating bareng. Di sini yang awalnya mereka belajar bermain ice skating bareng hingga si Almut harus berpisah, berjarak, dan juga Tobias dan anaknya, dan cuma dada-dada aja. Di sini juga menggambarkan bahwa mereka udah menjauh, bahwa si Almut udah berpisah dari keluarganya dan juga memberikan salam terakhirnya kepada si keluarganya. Jadi di sini emang secara implisit aja digambarkan seperti ini, bahwa nggak harus diperlihatkan kalau si Almut harus meninggal secara diperlihatkannya. Dan ini juga kenapa dia bisa meninggal, di sini bisa gue jawab juga dari beberapa fakta juga, bahwa si pertama adalah si Almut ini mengidap penyakit kanker di ovariumnya, ya itu jelas banget, dimana si Almut ini harusnya kan di treatment juga, di kemoterapi lebih awal, tapi mereka masih menginginkan anak ya, masih pengen punya anak, jadi berusaha juga walaupun secara berminggu-minggu berusaha juga berhubungan dan hingga mendapatkan anak. Dan baru dari situ juga kan jatuhnya udah memaksakan juga kondisi tubuh dari si Almut juga. Dan kemudian yang kedua, ketika si Almut ini harusnya udah mulai kemoterapi dan mulai juga pengobatan treatment dan sebagainya juga, tapi dia malah kayak emang memaksakan kondisi fisiknya ketika dia harus berlatih untuk kompetisi chefnya juga. Jadi di sini juga emang udah jelas banget pilihan si Almut sendiri, bahwa si Almut tuh pengen pergi meninggalkan sebuah kenangan yang bisa dibanggakan juga oleh anaknya ketika dia harus menjadi atau memenangkan kompetisi chef yang ternama juga secara antar negara juga. Jadi di sini emang terlihat juga percakapan tersebut, ya keinginan si Almut itu ketika si dialog si Tobias dan juga si Almut waktu berantem itu di malam hari itu juga. Dan dari sini kita bisa menganalisis juga bahwa si Almut mulai memaksakan kondisi tubuhnya dari awal juga, ketika dia harus ngelahirin, ketika dia juga harus memenangkan kompetisi chef tersebut. Jadi mau nggak lama juga, dan juga momen terakhir ketika pas lagi kompetisi chef dia mulai gemeter juga, nggak bisa naruh kondimen terakhirnya. Di situ juga udah jelas banget bahwa dia udah mencapai limitnya, sering juga mimisan dan juga sebagainya. Dan alhasil ya udah jadinya emang meninggal aja di sini, nggak diperlihatkan lagi dan ditaruh secara adegan implisit juga. Jadi ending film ini juga terjelaskan dari segi Almutnya. Dan untuk yang kedua, yaitu dari segi gimana nih nasib Tobias dan juga anaknya di film ini, ya emang udah jelas lagi bahwa si Tobias akhirnya mulai menjalani peran sebagai ayah ya, single father bersama anaknya, ketika dia juga harus memperlihatkan lagi mengambil telur ayam dan juga mengajarkan kembali teknik memecahkan telur yang waktu ketika mereka berdua sama si Almut juga diajarin, dan si Tobias mulai mengajarkan kepada anaknya cara memecahkan telur juga. Dan di sini juga emang banyak scene juga yang mulai kayak si Tobias sudah menerima keadaannya dan juga mulai menjalani hidupnya seperti awal dan seperti normal lagi aja gitu ya, mulai lebih bahagia lagi karena punya anak juga
sesuai keinginan dia. Yang kalau kita tahu kan bahwa si Almut tuh pengen banget pergi meninggalkan kenangan yang bisa dibanggakan oleh anaknya, menjadi chef ternama juga. Sementara kalau si Tobias tuh pengen banget punya hubungan yang romantis dan juga mempunyai anak sebagai ayah juga. Di sini juga emang sudah tersampaikan juga. Dan kita juga kalau tahu dari awal film bahwa si Almut ketika dia nggak bisa punya anak gitu ya, dia menyarankan untuk memelihara anjing aja, menggantikan supaya kita bisa merawatnya dan sebagainya juga. Dan di sini di ending terakhir juga si Tobias dan anaknya mulai memelihara anjing, di mana juga ingin menggantikan perannya si Almut. Dan di sini juga sesuai dengan sarannya si Almut ketika si Almut menyarankan untuk memelihara anjing juga. Jadi di sini mulai terlihat jelas aja bahwa si Tobias dan anaknya mulai menjalani hidupnya secara normal aja dan juga lebih menerima lagi, lebih menyayangi lagi dan sebagainya juga. Yang padahal kalau kita tahu juga si Almut dan si Tobias itu belum menikah ya, bahkan di tanggal 25 itu ketika dia harus melakukan kompetisi chef juga, harusnya dia menikah tapi dia malah ikut kompetisi chef. Jadi di situ harusnya momen menikah tapi belum menikah. Jadi bisa gue bilang ini yang tadi kalau di video review gue ya, ini nggak relate banget sama kebudayaan kita di Indonesia dan juga kayak cara kita menjalani hubungan juga. Di sini kan diperlihatkan jelas bahwa si Tobias dan si Almut tuh udah punya anak sebelum menikah ya, dan juga mengurus layaknya ibu dan anak juga. Dan jujur banget gue nonton film ini, kayak gue emang ngeliat pasangan yang bukan anak muda yang cuma main-main aja, tapi kayak emang pasangan yang kayak ngeliat ya bapak ibu muda aja yang ngurus anak gitu, berjuang untuk pasangannya dan juga mempertahankan keluarganya. Dan di sini ya juga terlihat jelas dan juga terjelaskan bahwa mereka berdua belum nikah, tapi mereka berdua juga udah saling mengisi romantisnya juga, cintanya, dan juga menjaga satu sama lain juga. Dan finally terjelaskan juga bahwa Tobias sudah dan anaknya mulai saling menyayangi dan menjalani kehidupan seperti normal aja. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari segi ending explain di film We Live in Time. Kalau kalian mau gue ngebahas film atau penjelasan dari film apaan aja, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf juga kalau salah kata atau penjelasan, kita diskusi juga di kolom komentar. Kita juga saling memberikan argumen juga di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini juga. Kalian juga bisa support and donate gue di link yang udah gue taruh di kolom deskripsi juga, supaya gue bisa memberikan konten yang bermanfaat dan menarik lagi seputar film. Dan sampai berjumpa lagi di next video, and salam pecinta film.